Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanggar Belajar Resolusi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 bagian D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Bagaimana video selengkapnya? Simak terus ya videonya, jangan sampai di skip. Enjoy. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi apabila keberagaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Bagaimana bila tidak dikelola dengan tepat, malapetakalah yang akan melanda. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen atau terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa, agama, dan ras seperti India dan Filipina termasuk Indonesia, setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap masalah pasti berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat atau permasalahan. Ya, konflik itu adalah permasalahan. Nah, konflik itu terdiri dari berbagai macam bentuknya atau beragam, harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat lebih jauh lagi. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif artinya adalah dilakukan dengan cara mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Jadi untuk mencegah masalah supaya tidak terjadi itu namanya preventif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sikap-sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah atau terjadi konflik, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut untuk penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi itu. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, pendampingan, kerjasama, dan sebagainya. Coba kalian diskusikan, manakah yang lebih baik mengatasi sebelum terjadi masalah atau sesudah masalah? Tentu saja lebih baik sebelum terjadi masalah, yaitu kalian sebagai generasi bangsa dan negara yang diharapkan oleh negara untuk meneruskan cita-cita bangsa yang kita cintai ini, selalu mengembangkan 1. Sikap toleransi, 2. Kerjasama, dan latihan bersama. Atau dapat dikatakan, jika kita ingin terjadi kehidupan bangsa dan negara yang aman dan tentram, kita harus memiliki sikap toleransi, menghormati, dan tidak mengejek atau mengunggulkan sukunya sendiri atau kelompoknya sendiri. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dapat kalian terapkan melalui berbagai cara. Misalnya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain, maupun bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, dan sebagainya. Selain itu, kalian juga harus menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa. Misalnya, dengan mempelajari kesenian daerah lain. Jika hal itu kalian lakukan, berarti kalian telah menunjukkan sikap menerima keanekaragaman budaya bangsa. Kemudian, jika kalian merupakan warga pendatang suatu daerah, sudah sepantasnya bila kalian menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat. Dengan bersikap seperti itu, kalian telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya, sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga.
Demikian tadi adalah materi upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Semoga bermanfaat. Pesan saya, kalian sebagai generasi bangsa dan negara, kalian harus mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati antar satu dengan lainnya. Baik berbeda suku bangsa, agama, ras, atau golongan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.